Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kami dari kelompok 9 akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian mengenai vertical transport. Untuk pertemuan kali ini, subtema yang akan dibahas adalah vertical transport in deep convection. Ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Safina Tunajadinda Putri, dan dua rekan saya, yaitu Alfarizi dan Muhammad Rizaldi Ayunur Rahman. BMKG menyatakan cuaca panas yang terjadi sejak hari pertama Lebaran 2020 hingga saat ini di beberapa wilayah Indonesia itu akibat lapisan bawah atmosfer yang relatif kering. Kondisi atmosfer yang relatif kering pada lapisan bawah ini menunjukkan bahwa potensi pembentukan awan hujan juga tidak cukup signifikan, sehingga inilah yang menyebabkan kondisi cuaca cerah yang dominan terjadi 3 hari terakhir setelah Lebaran. Cuaca cerah dalam beberapa hari terakhir juga disebabkan oleh terbentuknya daerah subsidensi atau daerah kering pasca Madden-Julian Oscillation atau yang sering disebut MJO, melintas wilayah Indonesia. MJO tengah aktif di wilayah Indonesia dan saat ini tengah aktif di Samudra Pasifik Timur Papua Nugini. MJO merupakan suatu fenomena gelombang atmosfer yang bergerak merambat dari belahan barat Afrika ke timur Samudra Pasifik dan dapat meningkatkan potensi hujan pada daerah yang dilewatinya. Dampak dari pasca aktivitas MJO di Indonesia ini adalah terbentuknya daerah kering di wilayah yang telah dilalui MJO ini. Polanya umum begitu, MJO aktif menyebabkan hujan lebat. Kemudian, MJO bergerak semakin ke timur, Indonesia menjadi relatif lebih kering. Sebelumnya, BMKG menyatakan cuaca terik dan gerah yang terasa belakangan ini itu tuh terjadi akibat beberapa faktor seperti suhu udara yang tinggi dan kelembapan udara yang rendah. Suhu dan kelembapan tinggi ini terutama terjadi pada kondisi langit cerah dan kurangnya awan, sebab pancaran sinar matahari langsung lebih banyak diteruskan ke permukaan bumi. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi kondisi panas dan gerah tersebut. Yang pertama itu peralihan ke musim kemarau. Yang kedua, momen suhu menghangat di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pemanasan global. Nah, sekarang kami akan menjabarkan apa aja sih topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada growth of cumulus clouds, yaitu pertumbuhan awan cumulus. Yang kedua ada cumulus heat and moisture budgets, yaitu panas dan kelembapan awan cumulus. Yang ketiga ada convective mass flux, yaitu massa konvektif aliran. Yang keempat ada chemical transport in tropical deep convection, yaitu bahan kimia dalam konveksi mendalam tropis. Yang kelima ada momentum transport in deep convection, yaitu angkutan momentum dalam konveksi mendalam. Dan yang terakhir itu ada modeling cloud process and effects, yaitu pemodelan proses dan efek pada awan. Nah, sebelum masuk ke dalam topik-topik yang tadi sudah saya sebutkan, kita akan membahas terlebih dahulu subtemanya, yaitu vertical transport in deep convection. Awan konvektif yang dalam adalah saluran utama untuk transportasi vertikal energi, kelembapan, momentum, dan unsur-unsur kimia di troposfer tropis. Awan tropis cocok terutama ke dalam 3 kategori, yaitu lapisan batas stratocumulus dan cumulus congestus, dan cumulonimbus. Sementara konveksi lembab dangkal adalah keadaan langit tropis yang paling umum diamati. Transport vertikal lebih besar di daerah yang lebih kecil daripada konveksi dalam dan proses terkaitnya memiliki dampak yang lebih besar pada sirkulasi skala besar. Sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pertumbuhan awan cumulus. Nah, di gambar yang sebelah kiri itu cumulus tinggi dan cumulonimbus yang disebut menara panas adalah sarana utama untuk pengiriman energi dari permukaan ke troposfer atas. Yang sebelah kanan, daya apung adalah mekanisme utama yang memaksa pertumbuhan awan cumulus. Udara yang lebih hangat daripada lingkungan itu akan naik.
Nah, pertumbuhan awan cumulus itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ordinary cumulus growth in the free atmosphere, yang artinya pertumbuhan cumulus biasa di atmosfer bebas. Untuk kondisi yang tidak terganggu di darat, siklus diurnal yang khas akan berevolusi seperti yang ditunjukkan pada gambar, dengan awan kecil dan dangkal memberi jalan ke awan yang lebih dalam ketika permukaan memanas dan turbulensi konvektif meningkat, dan lapisan campuran tumbuh di sore hari. Setelah matahari terbenam, awan akan membusuk ketika turbulensi konvektif berhenti dan permukaan mendingin dengan cepat dan permukaan dipisahkan dari sisa lapisan batas. Dengan kelembapan relatif yang memadai, kabut akan terbentuk di lapisan batas nokturnal yang dangkal dan stabil. Selanjutnya ada cloud evolution in tropical disturbance, yaitu evolusi awan pada gangguan tropis. Dengan gangguan seperti garis badai tropis, interaksi kompleks terjadi antara permukaan, lapisan batas, dan awan di troposfer bebas yang ada pada gambar. Pencampuran vertikal terjadi melalui kedalaman troposfer. Pembaruan kuat membantu untuk mengangkat udara permukaan dan sifat-sifat terkaitnya ke troposfer atas dan bahkan sampai ke stratosfer bawah, memiringkan dari depan ke belakang berasal dari lapisan subcloud dan mid-troposfer. Evolusi vertikal dan waktu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, wilayah di depan badai, di mana fluks panas permukaan dan turbulen telah menumpuk selama 1-3 hari, dengan inversi pembatasan sekitar 1 km. Selanjutnya, tepi konvektif terkemuka sempit, di mana sel-sel baru telah menembus inversi setelah diangkat oleh arus keluar dari badai induk. Lalu, wilayah konvektif dengan arus naik yang kuat dan curah hujan deras yang menghubungkan permukaan dengan troposfer atas. Hasilnya adalah lapisan yang dalam dari udara bertingkat netral yang tercampur dengan baik. Dan yang terakhir, wilayah stratiform rain and wake yang berlangsung selama 1-10 jam. Mesoscale downdrafts menghangatkan dan mengeringkan udara di belakang, menekan lapisan. Nah, yang terakhir ada cumulus impact on the subcloud layer, yaitu dampak cumulus pada lapisan subcloud, yang dimana subcloud menjadi semakin stabil karena konveksi menjadi lebih kuat dan awan menjadi lebih tinggi dan lebih luas. Kita lihat gambar yang A. Di bawah cumulus, lapisan batas cuaca yang adil, lapisan subcloud adalah netral secara statis. Kelembapan spesifik konstan di sebagian besar lapisan campuran, kemudian menurun secara linear melalui lapisan transisi. Flux uap air berkurang secara linear dengan ketinggian. Kemudian pada gambar B, ketika awan meningkatkan kedalaman dan jumlah, kelembapan spesifik dan suhu potensial virtual konstan di lapisan campuran. Namun, lapisan permukaannya superadiabatik. Flux kelembapan eddy meningkat di bagian atas lapisan campuran. Kemudian pada gambar C, selama perjalanan gangguan cuaca seperti garis badai tropis, suhu dan kelembapan akan turun tajam. Downdraft dingin menggantikan udara tak jenuh di bawah dasar awan dan air cair di udara turun dari atas dasar awan, yaitu menguap. Lapisan campuran yang dingin dan dangkal ini bertahan selama beberapa jam di atas lautan tropis, dipertahankan dengan melanjutkan downdraft. Flux kelembapan eddy sekarang meningkat dengan ketinggian. Lapisan subawan dari cumulus sedang atau sangat mengendap sekitar 1 lebih dingin dan 1 gram per kilogram lebih kering daripada udara yang tidak dimodifikasi. Stabilisasi ini berarti bahwa konveksi baru terbatas sampai lapisan batas pulih ke keadaan tidak terganggu. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu cumulus heat and moisture budgets, yaitu panas dan kelembapan awan cumulus. Panas dan kelembapan transportasi panas dan lembab oleh cumulus memiliki efek kuat pada dinamika atmosfer berskala besar. Pengangkutan panas ke atas terkonsentrasi di cumulonimbus tropis, diperlukan untuk menyeimbangkan kehilangan panas di troposfer atas dari radiasi dan pengangkutan poleward.
Panas mencapai puncak troposfer hanya dalam beberapa jam melalui konveksi dibandingkan dengan hari melalui radiasi pada panjang gelombang optikal yang tebal. Efek keseluruhan dari awan cumulus yang mengendap adalah menghangatkan dan mengeringkan sebagian besar troposfer melalui kondensasi atau penguapan dan transportasi eddy. Pada skala horizontal besar, konveksi berada dalam kesetimbangan kuasi dengan pemaksaan skala besar. Studi transport vertikal panas dan uap air dibingkai dalam ensembel awan cumulus yang tertanam dalam gerakan skala besar dengan sumber panas dan heat sink. Cumulus heat and moisture budget itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada horizontal. Dari gambaran di sebelah kiri, itu saat Desember sampai Februari, nilai Q1 dan Q2 maksimal berada di sekitar daratan tropis bagian selatan, basin laut yang hangat, dan zona konvergensi Pasifik Selatan. Nilai QR minimum menunjukkan bahwa pemanasan berlangsung ketika terjadi kondensasi. Nilai Q2 minimum menunjukkan adanya proses evaporasi yang sangat kuat. Sedangkan untuk minimum Q1 menunjukkan proses pendinginan radiasi yang kuat. Pada gambaran kanan, untuk bulan Juli sampai dengan Agustus, sumber panas maksimal berada di daerah tropis bagian utara, yaitu daerah Afrika dan ASEAN dengan musim muson, daerah tropis Pasifik bagian barat dan sekitar Amerika Tengah. Di daerah daratan, pemanasan secara dominan yang terjadi adalah pemanasan langsung. Oleh karena itu, Q1 lebih besar jika dibandingkan dengan Q2. Namun, di sekitar lautan tropis, nilai Q1 dan Q2 itu sangat berdekatan. Ini akan berakibat kecilnya nilai QR atau dapat diartikan adanya pemanasan akibat kondensasi. Dari penjelasan ini, dapat dikaitkan bahwa persebaran vertikal yang terintegrasi di atau sekitar ekuator dapat menginduksi aliran atmosfer dengan skala yang lebih besar. Contohnya ialah gelombang ekuatorial yang dapat diperkirakan melalui arus air permukaan atau arus air dangkal. Secara umum, beberapa peristiwa seperti muson, suhu tertinggi di lautan subtropis, suhu terendah di daratan subtropis, dan angin pasat dapat ditentukan melalui tinggi rendahnya sumber panas yang ada di daerah tropis dan subtropis. Transport vertikal yang khususnya sel Hadley sangat penting untuk sirkulasi angin meridional dan sel Walker untuk sirkulasi angin zonal. Tadi sudah kita bahas yang horizontal, sekarang kita bahas yang vertikal. Distribusi vertikal dari sumber panas dapat menentukan proses pembentukan awan yang terjadi. Awan stratiform akan memiliki nilai Q1 dan Q2 maksimal yang hampir sama, sedangkan awan cumulusform akan memiliki nilai Q1 dan Q2 maksimal yang berbeda. Sebagai tambahan, jika sumber panas utama ialah laten atau radiasi matahari langsung atau radiasi gelombang pendek dan terjadi di daerah daratan sepanjang hari, maka nilai Q2 itu dapat diabaikan. Panas laten berasal dari pelepasan energi saat terjadi kondensasi. Daerah dengan intensitas konvektif rendah setidaknya akan terjadi updraft sampai pada titik di mana lapisan kesetimbangan itu berada. Kemudian mungkin turun sebagai curah hujan jika level kesetimbangannya sangat rendah. Perbedaan ditemukan antara Atlantik Timur tropis dan Pasifik Barat tropis. Secara umum, pemanasan maksimum di Pasifik Barat (MCS) terjadi di troposfer menengah ke atas selama tahap dewasa hingga peluruhan, sedangkan sistem Gat mengalami pemanasan maksimum lebih awal dan lebih rendah di troposfer. Dari gambar penelitian pada diagram tersebut, dua puncak yang terjadi mengindikasikan adanya konvektif atau stratiform yang menyusun sistem konvektif. Perbedaan profil ini juga dapat mengindikasikan eddy transfer vertikal sebagai energi statis yang lembab untuk konveksi cumulus. Sekarang lanjut ke topik yang ketiga, yaitu convective mass flux, yaitu massa konvektif aliran. Pembaruan konvektif menyerap udara dari lapisan yang paling tidak stabil dan menahan udara di atas awan, tingkat daya apung netral. Downdraft dalam konveksi dalam dimulai di troposfer tengah
dan membawa dosis terkonsentrasi udara berenergi rendah dari troposfer yang rendah ke menengah ke troposfer dan permukaan rendah. Downdraft yang lembab juga menahan air awan dan mengangkut panas dan kelembapan. Dengan keturunan, udara dihangatkan dan dikeringkan secara adiabatis. Menyeimbangkan flux massa konvektif, terutama ke atas, adalah kompensasi flux ke bawah antara awan. Ini adalah cara utama di mana cumulus memodifikasi lingkungan berskala besar. Flux massa dalam konveksi dalam tropis terjadi dalam hubungan dengan konvergensi tingkat rendah yang kuat dan divergensi tingkat atas, terlihat pada gambar yang sudah terlampir. Transportasi massal karena konveksi cumulus penting untuk cloud microbasic dan kimia atmosfer. Flux massa konvektif, komponen penting dari parameterisasi konvektif, perlu ditentukan secara realistis untuk memprediksi redistribusi partikel di atmosfer. Flux massa konvektif didiagnosis dari anggaran panas dan kelembapan. Sekarang masuk ke topik yang keempat, yaitu chemical transport in tropical deep convection, yaitu bahan kimia dalam konveksi mendalam tropis. Setelah berada di atmosfer bebas, jejak gas naik melalui konveksi yang ada pada gambar, yang memasangkan permukaan, lapisan batas, dan troposfer bebas. Udara dari lapisan batas dapat mencapai ke dalam lapisan tropopause tropis dalam beberapa jam. Namun, hanya sebagian kecil dari awan konvektif yang dalam menembus langsung ke stratosfer yang lebih rendah. Tropopause tropis adalah lapisan transisi antara troposfer atas dan stratosfer bawah. Awan konvektif yang dalam mempengaruhi pertukaran dengan stratosfer melalui interaksinya dengan tropopause tropis. Spesies kimia dan uap air memasuki stratosfer dari tropopause tropis. Pada topik yang kelima, yaitu momentum transport in deep convection, yaitu angkutan momentum dalam konveksi dalam. Pada gambar yang A, yaitu konsep momentum yang terjadi pada proses konvektif, ditunjukkan oleh garis-garis kual. Proses udara memiliki 3 gaya, yaitu gaya apung, gaya tekanan, dan gaya gesek. Z dilambangkan untuk vektor arah vertikal, dan X dilambangkan untuk vektor arah horizontal. Pada gambar yang B, yaitu proses flux vertikal dari momentum horizontal. Transport vertikal dari momentum horizontal berbeda antara awan cumulus dan awan konvektif yang terisolasi ataupun awan yang terdistribusi secara tidak merata. Ini seperti yang kita ketahui bahwa ketika kecepatan angin bertambah seiring dengan ketinggian, parsel udara yang turun akan disertai dengan momentum yang cukup besar, dan parsel udara yang naik ke atas akan disertai momentum angin yang cukup rendah. Dan topik yang terakhir yang akan kita bahas adalah modeling cloud process and effects, yaitu pemodelan proses dan efek pada awan. Untuk merancang model efek awan dan sistem awan yang realistis, kita perlu memahami transportasi vertikal, pertumbuhan awan, dan proses subcloud dan cloud yang terkait. Menyadari bahwa ini terus menjadi area penelitian yang aktif, kami hanya fokus pada beberapa konsep dasar yang diterapkan dalam pemodelan awan tropis dan efeknya, termasuk parameterisasi cumulus, model numerik penyelesaian awan, dan kerangka kerja pemodelan multiskala. Nah, permodelan tadi itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, conventional cumulus parameterization, yaitu parameterisasi cumulus. Ketidakpastian utama dalam merumuskan awan dan proses terkait diilustrasikan pada gambar yang sudah tertera pada PPT. Skema parameterisasi cumulus diformulasikan untuk mewakili efek skala subgrid dari konveksi cumulus, efek statistik dari awan cumulus, tanpa memprediksi awan individu. Mereka dirancang untuk menentukan, yang pertama, pemanasan cumulus terintegrasi secara vertikal. Tujuan mendasar, karena menentukan apakah dan berapa banyak aktivitas cumulus akan ada di bawah kondisi sinoptik yang diberikan. Ini juga terkait erat dengan prediksi curah hujan permukaan, salah satu variabel cuaca dan iklim yang paling penting.
Yang kedua, distribusi vertikal kumulus pemanasan atau pendinginan dan pengeringan atau pelembab yang menggerakkan sirkulasi umum di daerah tropis. Kategori pemodelan yang kedua yaitu Cloud Resolving Models atau model numerik penyelesaian awan, yaitu model penyelesaian sistem cloud atau yang sering disingkat CSRM, yaitu pertama kali diterapkan untuk memodelkan konveksi tropis dalam model iklim karena memungkinkan interaksi eksplisit antara awan mikrofisik, dinamika awan, radiasi, lautan, dan proses permukaan tanah. CSRM ini mencakup proses mikrofisika awan yang lebih canggih dan menyelesaikan struktur dan siklus hidup awan serta karakteristik konveksi mesoscale tergantung pada resolusi spasial. CSRM global dapat menyelesaikan awan konvektif besar dan struktur konvektif mesoscale, tetapi secara komputasi mahal CSRM dapat dimasukkan ke dalam model global untuk membantu mengukur interaksi antara gerak skala besar dan mesoscale, interaksi iklim awan, dan interaksi curah hujan aerosol awan. Kemudian, kategori pemodelan yang ketiga yaitu superparameterization atau kerangka kerja permodelan multiskala. Sejak awal tahun 2000-an, pendekatan yang disebut superparameterisasi telah diterapkan pada pemodelan atmosfer global. Superparameterisasi mengambil CSRM yang disederhanakan dengan domain 2 dimensi dan kondisi batas lateral berskala dan menyalin CSRM ke setiap kolom grid dari model iklim global konvensional. Kombinasi ini disebut Multiscale Modeling Framework atau yang disingkat MMF. CSRM terdiri dari seperangkat kolom yang berjarak sekitar 4 km terpisah di dalam setiap kolom model global. Pada gambaran tertera, yaitu skema menunjukkan bagaimana CSRM tertanam dalam model global untuk superparameterisasi. Dalam konfigurasi ini, awan dalam setiap sel model jaringan global akan didasarkan pada data dari satu set CSRM kecil. Contohnya ditunjukkan dengan warna merah di sebelah kiri. Dalam setiap sel dapat berupa deretan model CSRM kolom tunggal, dengan masing-masing mewakili awan di area kecil, sekitar 4 x 4 km. Misalnya diuraikan dalam warna hitam di sebelah kanan. Panah kuning menunjukkan area model di luar area yang digambarkan. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, dan semoga ini dapat menambah sedikit ilmu untuk kita semua yang masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.